wabarakatuh. Salam dan bahagia selalu, Bapak Ibu Guru Penggerak, semoga kita selalu dalam lindungannya. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Yesi Aprilia Susanti SPD. Saya bertugas di SD Negeri 2 Bengkal. Saya calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Kali ini saya ingin memaparkan aksi nyata modul 1.1, penerapan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun warga masyarakat. Sebelum saya mengikuti program guru penggerak dan setelah mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, betapa saya harus membenahi cara proses pembelajaran yang selama ini saya laksanakan di dalam kelas, bahkan di sekolah, karena saya berfungsi sebagai agen transformasi perubahan. Selama mengikuti guru penggerak, di mana pembelajaran yang sebelumnya saya lakukan lebih berpusat pada guru, padahal seharusnya pembelajaran berpusat pada anak, sehingga anak kurang bisa mengeksplor kemampuannya, kurang mandiri dan tidak bisa memiliki kebebasan dalam mengekspresikan diri. Saya banyak belajar tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, sehingga saya dapat memperbaiki pembelajaran yang selama ini saya laksanakan. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara menyadarkan saya betapa pentingnya memberikan pendidikan yang menuntun, dibandingkan hanya sekedar mengajar, di mana saya harus memberikan teladan yang baik kepada anak. Setelah mengikuti program calon guru penggerak ini, sehingga muncul dalam benak saya ide dan gagasan selama proses perubahan, di mana dengan cara mengubah metode yang pada awalnya berpusat pada guru menjadi berpusat pada siswa, dengan menerapkan nilai kolaboratif, aktif, mandiri, serta berani. Aksi nyata praktek baik yang saya laksanakan sebelumnya adalah perencanaan, di mana dalam diskusi dengan teman sejawat serta membuat perangkat pembelajaran akan menambah wawasan saya. Pelaksanaan diawali dengan berdoa sebelum memulai pembelajaran. 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 Pelaksanaan diawali dengan berdoa sebelum
sebelum memulai pembelajaran. Pelaksanaan diawali dengan berdoa 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 sebelum memulai pembelajaran. Pelaksanaan diawali dengan setelah itu disampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan. Setelah itu disampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan. Setelah itu disampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan. Setelah itu disampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan. Setelah itu disampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan. Setelah itu disampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan. Setelah itu disampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan. Setelah itu disampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan. Setelah itu disampaikan tujuan pembelajaran. Dengan belajar secara berkelompok dan mempresentasikan hasilnya, diharapkan anak-anak lebih dapat mengembangkan potensi dirinya. Setelah pembelajaran usai, dengan pembiasaan berdoa dan bersalaman, akan lebih memunculkan karakter pada diri anak. Dengan melaksanakan perubahan proses pembelajaran yang saya lakukan, saya mempunyai beberapa tantangan. Yang pertama, masih ada murid yang tidak mau bekerja sama dengan teman satu kelompok, hanya diam saja. Yang kedua, masih ada murid yang malu saat presentasi di depan kelas, di mana saya mempunyai solusi. Yang pertama adalah melakukan pendekatan dan pembimbingan secara personal. Yang kedua, melatih ke anak-anak untuk berani berbicara di depan kelas dengan cara pembiasaan, melakukan kegiatan serupa agar terbiasa dalam presentasi. Sekian paparan yang saya berikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.